Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poro sepuh dan poro kadang sadayana. Salam rahayu ya, salam bahagia selalu buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, salam berjumpa kembali dengan saya ya, Kondang Waluyo dari Tlatah Ngayu Jokarto, Hadiningrat. Ya, Bantul sisi Kidul, ya. Pesisir pantai kan begitu. Ya, ini Mangayu Bagio nih, tahun baru Muharram ya, 2025. Dan ini akan segera berakhir. Ya, mudah-mudahan apa yang diprediksi dari para sepuh spiritual dan para ahli-ahli yang sudah meramalkan bahwa bulan Muharram atau bulan Syuro tahun 2025 itu kemunculan ya satrio sing ditunggu-tunggu, yaitu Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi, atau bisa disebut juga Satrio Utomo. Ya, Satrio Utomo itu satrio sing apik kan begitu. Ya, mudah-mudahan begitu sehingga apa yang menjadi harapan kita semua bisa kawujud melalui Satrio Piningit atau juga bisa disebut Satrio Utomo. Dan saya merasakan memang beliau itu sebenarnya sudah ada dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Namun kita belum bisa mengetahui siapa sejatinya Satrio Piningit atau Satrio Utomo itu, karena sangat sulit ditebak. Karena Satrio Piningit atau juga bisa disebut Satrio Utomo itu, beliau itu sangat sangat tersembunyi, ya, tersembunyi. Beliau sangat dirahasiakan kan begitu. Karena yang saya rasakan bahwa Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi itu berbeda dengan apa yang diprediksi oleh kalangan spiritual ya. Bahwa beliau ini memang sosok pilihan ya, pilihan Tuhan. Sehingga bersih dari hatinya, makanya juga disebut resi ya. Itu seseorang yang suci, sehingga Allah berada di dalam dirinya. Namun walaupun Allah berada di dalam dirinya, Satrio Piningit itu tetaplah manusia, bukan Allah, kan begitu. Ya, jadi begitu. Tidak seperti yang dilihat atau yang kita lihat, kita dengar dari konten-konten yang ada di YouTube itu, bahwa Satrio Piningit memiliki senjata-senjata pamungkas ya, senjata-senjata sifatnya jimat-jimat atau ajian-ajian ya, seperti trisula, tumbak korowelang, keris noko sosro, keris noko kini ya. Bukan itu. Satrio Piningit atau Satrio Utomo itu ora ting grendel kaya ngono kuwi. Ting grendel nggawa barang ora. Ya. Nek isih ting grendel kuwi berarti wangsit atau keghaibannya itu masih di bawah langit. Kan begitu. Jadi nek ngaku Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi kok isih ting grendel, itu bukan itu. Kalau menurut saya loh ya. Bukan Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi itu wis ora ting grendel kaya sing
tak sebut ning arep mau nggawa pusaka-pusaka, membawa pakaian yang kemewahan dengan berbusana, dengan barang-barang yang dibawa, pusaka, keris atau benda-benda sakti, bukan. Beliau hanya membawa hati yang suci, kan gitu. Karena Imam Al-Mahdi wis ora butuh kuwi, hanya semua pasrah ya, hanya kepada Allah, berharap segala sesuatu. Lam yalid, kan begitu. Sehingga wis ora teng grendel meneh, anak isih teng grendel kuwi itu utusan masih di bawah langit sebagai penerus perjuangan para sepuh, bukan utusan, kan begitu. Jadi bahasanya titisan ya. Titisan sama utusan berbeda. Kalau titisan itu adalah yang masuk di dalam diri kita, itu adalah ruh-ruh leluhur yang masih bersifat di bawah langit untuk meneruskan perjuangannya di saat beliau hidup, kan begitu. Namun kalau Imam Al-Mahdi itu adalah utusan, yaitu yang dibawa adalah titahnya nya besar, perintahnya nya besar, atau disebut juga wahyu, kan begitu. Itu bedanya titisan sama utusan. Sehingga banyak kita banyak salah tafsir ya. Jadi titisan juga disebut utusan, ya bisa juga, tapi tidak mendapat wahyu dari Allah, kan gitu. Karena wahyu itu hanya milik Allah dan diberikan kepada utusan. Lah siapa? Lah zaman akhir ini yang disebut utusan adalah Imam Al-Mahdi. Itu utusan Tuhan, sehingga senantiasa mendapat wahyu, kan gitu. Dan untuk meneruskan utusan-utusan terdahulu, tidak merubah, tidak, meneruskan daripada utusan-utusan terdahulu, kan begitu. Itu mendapat wahyu kalau utusan. Kalau titisan meneruskan dari leluhur. Jadi begitu ya bedanya ya. Jadi jangan salah tafsir. Itu yang saya tahu ya. Yang saya tahu, sehingga kita bisa membedakan mana itu titisan, mana itu utusan, kan begitu. Titisan itu dari leluhur, nah utusan dari Allah, kan begitu. Sehingga berbeda ya, secara jasmaninya berbeda, secara ruhaninya berbeda, kan begitu. Sehingga Imam Al-Mahdi ki wis ora teng grendel nggawa ubo rampe utawa sarana, yang di bawah hanya hati, kan begitu. Tapi kalau titisan isih teng grendel, nggawa iki, nggawa iku, ya pakai ini, pakai iku, kan gitu. Ya itu ya bedanya ya. Jadi titisan sama utusan, jadi biar kita ya sedikit paham, kan gitu ya. Saya bukan membenarkan, tapi ini yang saya tahu. Saya bukan bukan yang benar, bukan, tapi itu yang saya tahu. Kalau nggak percaya buka aja di Google lah gitu ya. Disinkronkan bener enggak apa makna utusan, atau untuk wahyu itu untuk siapa, terus titisan itu siapa, kan begitu. Sehingga sinkron. Oh iya yo, yang dibilang Pak Kondang itu bener ya, beda, kan begitu. Jadi saya tidak merasa benar, tidak, cuma menyampaikan apa yang saya tahu, dan itu saya sinkronkan dengan keilmuan manusia yang ada saat ini, kan begitu. Dan itu ilmu sesepuh terdahulu, kan begitu. Dan kalau gaib yang di bawah langit itu sifatnya masih pembenaran ya. Tapi kalau yang gaib di atas langit adalah kebenaran. Nah, ini beda lagi ya. Kalau gaib di bawah langit itu masih bersifat pembenaran dan ada sifat sombong. Kalau yang di atas langit adalah kebenaran dan jauh dari sifat sombong. Senantiasa tawadu, merendah. Karena semua adalah wis dipasrahke karo Gusti Allah.
Sumangga Gusti, nek basane simbah mbiyen sumangga Gusti, Gusti. Ora ngono kuwi. Itu yang saya tahu ya. Jadi monggo jadi kita bisa membedakan mana itu utusan, mana itu titisan. Jadi Imam Al-Mahdi itu memang utusan dan mendapat wahyu. Kalau titisan meneruskan perjuangan persepuh dan tidak mendapat wahyu, hanya meneruskan dan diberi piranti atau alat. Gitu nggih. Begitu sedikit celotehan dari saya. Kontang waluyo nggih. Banyak salah minta maaf jika berkenan. Monggo untuk menambah wawasan pengetahuan, jika tidak berkenan monggo dibuang saja karena sifatnya hanya menambah wawasan saja. Nggih begitu. Sedulur kadang sadayana banyak salah saya minta maaf. Salam rahayu bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.